hari yang indah ini, Mbak sebagai si paling otomotif kok tiba-tiba kepikiran ya? Kenapa sekarang orang-orang lagi seneng banget sama SUV atau MPV? Padahal ada hatchback loh yang asik banget buat dipakai di perkotaan sama keluarga kecil kalian. Nah, Mbah punya ide nih. Gimana kalau Mbah nyolek Mas Hafiz, Mas Rangga, dan Mas Lutfi untuk ngetes hatchback terbaik yang harganya masuk akal alias baik secara value for money. Yuk ikut Mbah ngerjain mereka. BTW kita jalan-jalan yuk. Gue mobil baru tuh. Mobil apaan sih? Sombong amat lu. Suzuki Baleno hatchback. Lah, sama. Gue juga lagi bawa hatchback. Yaris udah pasti kerenan mobil gua. Kalah sama gua Honda City hatchback. Mobil baru tuh penggantinya Honda Jazz ya ga? Loh, ada si Mbak. Mbak dateng. Udah daripada ribut kita adu aja tiga-tiganya. Gimana? Siapa takut gua pasti juara lagi. Enggak. Kali ini gue. Kali ini Iya, gue. Gue Udah kalau gitu kita diem aja, kita adu langsung mobilnya, tapi bentar. Gue nungguin kopi dari tadi lama banget ya. Nanti lu dateng ya? Mbak, makasih ya Mbak. Ayo Mbak, berangkat Mbak. Oke, berangkat kita. Challenge pertama, efisiensi dan performa. Di sini mereka akan Mbah suruh untuk cari tahu mobil mana yang paling irit bahan bakar tapi juga paling mantap mesinnya. Untuk tes bahan bakarnya mereka akan Mbah suruh bawa mobil sejauh 30 km. Tapi sebelum jalan, trip meter dan konsumsi bahan bakar rata-rata di MID-nya harus di-reset dulu. Nah, nanti setelah selesai jalannya akan kelihatan kan siapa yang paling irit. Oke, let's go! Oke, pertama gimana kalau kita coba Yaris aja dulu? Oke, udah reset. Oke, Masuk deh. kita jalan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, supaya adil, mendingan kita tesnya memang satu kaki aja. Satu kaki, Satu benar. kaki aja. Jadi, karena kaki gua sama Rangga kurang sekolah. Kurang sekolah. Jadi, ya kita tinggal Ya, satu kaki aja. karena di antara kita bertiga cuma si Hafiz nih yang paling sabar. Jadi bisa jaga kecepatan di 60 km per jam Iya. dan 2000 RPM. Di bawah 2000 RPM ya. Yoi. Tapi ngomong-ngomong Bang, coba ceritain dong spesifikasi mobil jagoan lo ini. Nah, sama kayak punya kalian, Toyota Yaris ini pakai mesin 1500 cc. Diklaim mesin Yaris ini bertenaga maksimal 107 PS dan torsinya 140 Nm. Lumayan lah buat mobil harian, apalagi karena pakai CVT jadi halus tuh rasanya. Iya sih, ini Yaris rasanya emang tenaganya halus, ditarikan bawah tapi enak, di tengah juga rasanya mantep lah. Apalagi handlingnya, coba lu rasain. Wah benar nih. Direct, nurut, dan nggak ada kosongnya. Iya, ada bobotnya ya Bang ya? Ada. Dan bantingannya juga empuk ya, Fis ya? Nggak terlalu rigid gitu ya? Iya, ini cocok juga nih buat bawa keluarga segala macam ya. Nah, ini ternyata setelah dibawa 30 km, kelihatan tuh hasilnya. Dapat di angka 20,5 km per liter. Irit gak ya? Kok pada di belakang? Udah nggak apa-apa. Iya, lanjut Pak Sopir. Ya ampun, oke deh. Ini kita reset dulu. Oke, masuk deh. Nih, irit nih, Baleno. Yuk, kita mulai ya. Oke. Gas. Let's go. Di atas kertas, sebenarnya mesin Suzuki Baleno hatchback ini memang bukan yang terbaik dari segi tenaga dan torsinya. Karena mesin 1500 cc-nya ini bertenaga maksimal 104,6 PS dan torsi 138 Nm. Tapi menurut gue sih itu udah cukup lah buat harian. Iya, Baleno hatchback ini masih pakai transmisi otomatis konvensional, automatic transmission 4-speed. Klaimnya transmisi kayak gini lebih optimal dan efisien secara penggunaan bahan bakar. Bentar. Jangan asal klaim ini paling irit. Kita buktikan aja dulu. Ya, oke deh. Tapi ini secara bantingan si Baleno hatchback ini cenderung lebih empuk juga ya. Tapi emang lebih empuk si Yaris sih emang. Iya sih, tapi kalau Baleno hatchback ini masih ada kesan sportinya. Jadi kalau lagi berkendara bawa anak istri,
menurut gue sih lebih enak Yaris. Iya sih, tapi mobil ini ya, Suzuki Baleno hatchback ini lebih oke juga sih buat dipakai harian enak, dipakai bareng keluarga juga masih aman-aman aja lah Bang ya. Iya sih. Yes, bener kan? Suzuki Baleno hatchback tuh irit. Di bawah jalan 30 km, data MID-nya menunjukkan dapat di angka 22,4 km per liter. Sabar. Jangan klaim dulu mobil kalian paling irit. Cobain dulu nih mobil andalan gue, Honda City Hatchback. Mainkan, Bes? Oke deh, kalau gitu. Berarti ini harus di-reset lagi ya? Reset. Kita reset, tombolnya beda nih sama yang lain. Ini tombol apa nih Mas? Ini biar irit, Bos. Jangan dipakai lah, jangan dipakai itu. Jangan Lo dipakai. percaya sama kaki gue kan Bang? Iyalah. Oke. Yaudah, nggak usah dipakai, matiin ya. Pakai, mau Biar berkendara. adil. Biar Sip. adil semua. Oke. Kita reset. Oke, masuk D ya. Jalan ya. D nih, jangan S. Jalan. Nah, jagoan gue ini yang paling besar tenaganya. Mesinnya sih sama, 1500 cc. Tapi tenaganya tembus 121 PS dan torsinya 145 Nm. Gede banget kan? Udah gitu, ini pakai transmisi CVT yang terasa kuat dan sigap. Jadi ditarikan bawah bisa ngacir, tapi tetap halus juga. Iya sih, bener. Dengan spek yang tadi lo jelasin, memang karakter mobil ini tuh sporty. Matching banget buat dipakai di proving ground kayak gini nih. Nah, apalagi soal handling ya, lebih sigap kan. Karena karakter shock breaker-nya tuh dia lebih sporty dan untuk nikung sama manuver tuh lebih enak. Iya nggak? Tapi itu buat kita-kita yang anak muda. Iya. Tapi kalau kalian bawa keluarga, udah pasti mobil gua yang paling enak. Mohon maaf, ya, anak muda di depan doang. Udah depan doang ya. Di belakang orang tua. Ternyata Honda City Hatchback ini jadi yang paling irit nih guys. Setelah di bawah 30 km, data konsumsi bahan bakar rata-ratanya tembus 22,7 km per liter. Memang ya, karena mesinnya bertenaga dan transmisinya kuat, bikin efisien nih. Challenge pertama udah selesai. Nah, di sini kelihatan ya secara performa Honda City Hatchback jadi juaranya karena punya mesin yang paling dikdaya. Terus dari segi efisiensi, Honda City Hatchback juga jadi juaranya. 2 poin deh buat Mas Rangga. Tapi untuk handling dan suspensi sih Mbah milih Yaris deh. Karena menurut Mbah karakternya lebih cocok sama banyak orang dan buat keluarga juga mantep. 1 poin buat Mas Lutfi. Oke, kita lanjut ke challenge kedua. Di sini kita ingin tahu mobil mana yang paling nyaman dan paling akomodatif. Jadi Mbah tantang mereka untuk ngetes kelegaan kabin dan siapa yang muatannya paling bisa banyak. Nah, di challenge pertama tadi gua nih yang menang nih. Kali ini gua bakal menang banyak pasti. Jangan terlalu pede, jangan terlalu. Kita langsung aja. Udah yuk, panas. Ayo, gue pengen dapet poin nih. Masuk Mas Rangga. Secara dimensi, Honda City Hatchback ini yang paling lebar nih. Gak heran kalau kita duduk bertiga di belakang, rasanya masih aman. Wheelbase-nya juga panjang, makanya duduk di belakang sini kerasa lega. Tapi ini kepala agak mentok ya guys. Dan joknya agak kurang menopang paha dengan sempurna. Ya, bersabar aja ya. Nah, dari segi akomodasi oke juga kan? Bisa muat 1 koper gede, 1 koper medium, sama 1 koper kecil. Tapi kalau gue perhatiin ini kan atapnya landai, jadi koper besarnya nggak banyak. Iya sih, kayak gue perhatiin mobil kita lebih gede Bang ya. Iya. Nah, oke. Sabar dulu. Ini lihat deh, kalau diganti ke kardus bisa banyak konfigurasinya. Lumayan lah. Untuk urusan kompartemen di dalam kabin juga banyak. Cup holder ada 6. Nih, Mas Rangga, lihat mobil gua udah paling lega dan akomodasinya paling mantep. Ini mah gedean City Hatchback deh kayaknya bagasinya nih. Silakan masuk. Ya wajar lah, dimensinya kan ini lebih kecil. Udah masuk, panas. Ayo masuk. Iya sih, dimensi Suzuki Baleno Hatchback ini jadi yang paling kompak. Dan itu cukup berpengaruh kepada kelegaan kabinnya. Duduk bertiga kayak gini, ya agak mepet sih. Tapi ini ruang kepalanya masih oke, nggak terlalu ceper. Dan ruang kakinya juga oke kan ya. Terus material joknya juga nyaman, iya kan? Iya nggak sih? Nih, udah paling lega, udah. Iya ya, Fis ya. Ini ngomong-ngomong bagasinya lega banget ya. Ini hitung,
koper kecil 1, 2, 3, 4. Gede 1. Idi, mantap. Tapi ngomong-ngomong kalau gue perhatiin ini bibir bagasinya tinggi juga ya? Bagasinya lega gini karena lumayan dalam ya konfigurasinya. Efeknya sih memang bibir bagasinya jadi agak tinggi. Tapi untuk bawa-bawa kardus bisa banget dan banyak konfigurasinya. Bisa masuk dus gede, dus sedang, sampai dus kecil juga bisa banyak. Terus sama kayak rival-rivalnya, cup holdernya ada 6 buah dan kompartemen buat bawa barang perintilan juga banyak nih di kabinnya. Nah, kalian berdua udah fix pasti kelewat deh. Udah paling nyaman, paling enak mobil gue. Akomodasinya top deh. Enggak, ini mah gue masih pede. Iya bang, gak usah terlalu percaya diri deh, masuk panas. Lah, iya kan? Duduk di kabin Toyota Yaris ini enak banget. Dipakai bertiga masih aman. Terus ini lantainya rata. Jadi geser-geser nggak ada penghalang. Ruang kaki aman dong. Ruang kepala juga oke banget. Terus joknya suportif. Jadi nggak pegel nih kalau dipakai jalan jauh. Nah, untuk bagasi... Banyak sih. Iya, meskipun nggak selebar Baleno, ini besar. Tadi Lihat juga tuh. Baleno hatchback muat kardus banyak juga kan ya? Yuk, Suzuki Baleno hatchback udah akomodasi dapat poin 1. Iya deh. Akomodasi mobil ini mungkin bukan yang terbaik, tapi cukup oke loh. Nih kardus bisa banyak masuk dan beragam konfigurasinya. Masih oke kan kalau mau bantu tetangga sampai saudara pindahan. Terus untuk cup holder, laci tertutup, laci terbuka, ya mirip-mirip lah sama rivalnya. Jadi bagaimana mah? Nih, yang gua bisa Pasti mandiin gua nih. bayi, Bang. Nih, mandiin bayi bisa sini, mandiin bayi. Oke deh, jangan berdebat lagi. Karena Mbak udah punya pemenang untuk challenge kedua ini. Nih, dari segi kenyamanan kabin, menurut Mbak jagoannya Mas Lutfi alias Yaris yang unggul. Tapi untuk akomodasi, Suzuki Baleno hatchback nggak diragukan lagi. Paling mantep deh di kelas ini. Akhirnya 1 poin buat Mas Hafiz. Ayo semangat. Terakhir, challenge ketiga. Nah, di sini bakal kelihatan nih mobil mana yang paling banyak fiturnya. Ayo mulai. Udah. Di challenge ini gue pasti menang. Ayo masuk, my friend. Pede banget ini. Tapi bisa jadi sih dia menang. Let's go. Jangan pesimis, ayo kita masuk. Nih untuk fiturnya. Setirnya bisa tilt dan teleskopik. Kalian bisa nggak? Terus abis ngatur setir, langsung disambut sama head-up display. Jadi nggak perlu repot untuk ngintip ke speedometernya. Geser ke tengah, nih ada auto climate AC. Sampai heater juga ada. Cocok buat dibawa ke tempat yang dingin. Terus bangku belakang juga ke bagian AC loh. Ada ventilasi AC di tengah sini nih. Ditambah ada soket USB tambahan buat penumpang belakang. Terus layar infotainmentnya juga gede, ukurannya 9 inci touchscreen. Bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Soal kemudahan berkendara, Baleno hatchback ini punya cruise control. Yang lebih menarik lagi, Baleno hatchback sudah punya kamera 360 3 dimensi yang gak ada di dua kompetitornya. Sampai andalan gue nih, mobil ini udah ada 6 airbag. Wih, canggih juga mobil lu, Fis. Jangan pesimis. Udah, kita optimis aja sama mobil Bentar, kita. ini lihat lagi nih, airbag ada 6. Terus head unit besar banget, MID, HUD bisa udah, ngeliat. ngerti gue ngerti. AC. Udah, kita pindah aja ke mobil gue ya, cepetan. Ini lihat lagi. Udah, ya mana? Lihat lagi. Udah. Ini dulu. Enggak. Woi, cakep ini. Suzuki. Nah, ingat, mobil gue ini tipe RS, jadi sporty banget kan? Makin ngebut dong ya? Bang, ini mah dari luar udah ketahuan. Suzuki Baleno hatchback paling banyak. Udah, buruan fiturnya. masuk dulu. Bentar. Honda City Hatchback sebenarnya sekarang ada juga pilihan yang pakai fitur ADAS. Tapi itu harganya agak kurang kompetitif ya. Nah, yang gue pakai ini fiturnya udah cukup lengkap kok. Nih, Honda City Hatchback RS CVT punya remote engine start. Jadi sebelum masuk bisa nyalain mesin dan AC dulu biar pas masuk udah adem. Ini setir juga bisa tilt dan teleskopik. Dan ada pedal shift juga, bro.
Head unitnya pakai touchscreen 8 inci. Emang nggak segede Baleno hatchback yang sampai 9 inci, tapi fungsinya cukup lengkap kok. Oh iya, biar kata nggak ada kamera 360, tapi untuk kemudahan parkir ada juga nih kamera belakang yang bisa nampilin beberapa angle. Yah mas, emang sih banyak fiturnya, tapi udah pasti Suzuki Baleno hatchback gue paling lengkap, Kap. Ah, udah. Iya sih enggak, tapi cek dulu mobil gue deh. Bisa lah bersaing, insya Allah. Yaudah, yuk, bisa kita lihat. bersaing. Yaris ya. Pengen lihat yang gitu lagi. Aduh. Tar dulu, jangan masuk dulu. Gue kasih tahu ya, ini mobilnya belum gue tukar tambah sama yang model terbarunya. Oh iya, Yaris itu sekarang ada Toyota Yaris GR Sport. Tapi emang beda fiturnya sama ini? Iya, udah. Nanti gue jelasin di dalam Ayo, gimana udah yuk. detailnya ya, oke? Oke, biar fair nih. Kita bandingin aja sama Yaris GR Sport terbaru lah ya. Kalau kalian lihat nih, sebenarnya secara layout dashboard masih mirip. Cuma yang baru di Yaris GR Sport, pengaturan AC sudah digital. Terus head unitnya. Kalau yang ini kan masih 7 inci. Nah yang baru udah 9 inci. Yang bisa terkoneksi dengan smartphone. Dan dia juga punya fungsi panoramic view monitor. Jadi nggak kalah lah sama Baleno walaupun belum 3D. Dan kalian lihat ini kan setirnya polosan. Tapi di Yaris GR Sport sudah ada pedal shift walaupun belum ada fitur cruise controlnya. Terus buat fitur safety-nya, Yaris nggak kalah lengkap kok. Ada opsi 3 airbag dan 7 airbag. Buat varian yang 7 airbag memang lebih mahal sedikit. Ih, tapi cakep sih itu informasi ganjil genap ya. Yoi, mantep kan? Tapi kayaknya kalau sama mobil gue imbang deh. Enggak deh. Imbang doang Enggak kayaknya. sama Suzuki Baleno hatchback lewat. Iya nggak, Mbak? Udah. Di challenge ini harus diakui, Suzuki Baleno hatchback unggul banget. Udah gue bilang. Kalau dilihat harganya dan fiturnya, jelas ini mobil yang paling komplit. Dari mulai fitur keselamatan, fitur berkendara, sampai fitur hiburannya juga mantap. Poin lagi deh kalau gitu buat Mas Hafiz. Bentar, ini Mbak lagi menimbang-nimbang. Karena kalian semua punya 2 poin. Jadi Mbak lagi menganalisa nih, mobil siapa yang paling layak dipertimbangkan untuk dibeli dan paling baik secara value for money. Udah, langsung aja Mbak. Pasti gue yang juaranya. Pede banget nih orang. Loh, siapa lagi? Siapa lagi pasti gue lah. Setelah Mbak pertimbangkan dan ngeliat peta persaingan harga ketiga mobil ini, pemenang challenge ini yang jadi hatchback paling baik value for money-nya adalah Suzuki Baleno hatchback. Karena kalian lihat aja, harga mobil ini gak sampai 300 juta. Lah iya dong, jelas banget. Suzuki Baleno hatchback ini di kelasnya jadi mobil yang paling baik value for money-nya. Mesinnya mantep, irit juga. Bantingan dan handlingnya ramah banget buat bawa keluarga. Belum lagi, mobil ini akomodatif banget. Jadi bisa dibawa liburan yang agak jauh. Atau belanja bulanan juga nggak ragu dong. Sama yang terbaik adalah dari fiturnya yang lengkap banget.